wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik semua, saya akan selalu mengingatkan kepada semua pekerja bahwa tetap jaga keselamatan di tempat kerja seperti sering saya ingatkan ya, gunakan masker yang sudah saya berikan, jaga pakaian, sendal selama bekerja dari pabrik dan selalu menggunakan sarung tangan saat bekerja untuk menghindari adanya kecelakaan kerja. Iya Bu, mudah-mudahan jangan Bu. Kalau pakai masker sesek, nggak bisa napas. Kalau pakai sepatu bot nggak enak, kaki bau apek. Lagian ini cuma pabrik tahu Bu. Nah, Ibu, perlu saya luruskan ya, karena keselamatan kerja dan kesehatan selama di pabrik ini adalah tanggung jawab saya, maka saya akan menetapkan peraturan perlindungan diri untuk semua karyawan yang berguna untuk melindungi semua karyawan saya dari kejadian yang tidak diinginkan. Walaupun ini hanya pabrik tahu yang sederhana, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi saat kita mengerjakan sesuatu. Semoga ibu dapat memahami maksud dan tujuan dari saya. Iya Bu. Selamat siang semuanya. Siang Ibu. Baik, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya sudah mau berkumpul dan meluangkan waktunya. Di sini saya akan mengkonfirmasi untuk kegiatan besok ada promosi kesehatan dari petugas kesehatan akan menyampaikan terkait kecelakaan kerja. Nah, untuk waktunya sekitar pukul 12 siang, kemudian untuk tempatnya di ruangan ini. Baik Ibu. Baik, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Silahkan lanjutkan lagi istirahatnya. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah berkumpul di tempat ini sesuai dengan yang saya sampaikan kemarin, bahwa hari ini kita akan kedatangan petugas kesehatan Rumah Sakit Ayani yang akan berbagi ilmu kepada kita semua terkait promosi kesehatan di tempat kerja kita. Baik, kalau begitu kita mulai saja ya ibu-ibu. Mari Mbak, silakan. Oh iya, baik Bu, terima kasih. Baik Ibu-ibu, perkenalkan nama saya Perawat Dita dan ini rekan saya Perawat Gina, Perawat Nina, dan Perawat Lisa. Tujuan kami datang ke sini ingin memberikan promosi kesehatan di tempat kerja. Kalau begitu, kita langsung saja ya masuk ke topik pembahasan. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu terkait konsep PKDTK. Jadi, dalam melaksanakan promosi kesehatan di tempat kerja, instansi akan membentuk sebuah program, yaitu program P2K3 atau yang disebut sebagai Panitia Pembinaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang melakukan pertemuan rutin dalam 1 bulan sekali. Nah, P2K3 ini bertugas untuk memotivasi pekerja agar selalu mematuhi peraturan kesehatan dan keselamatan kerja pada saat bekerja maupun pada saat tidak bekerja. Kemudian, untuk instansi kerja juga akan memberikan promosi kesehatan kepada pekerjanya seperti larangan merokok, mencuci tangan, pengetahuan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, kemudian untuk mengenai kesehatan keselamatan kerja seperti bahan kimia dan material industri serta penggunaan APD. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum Mbak. Baik, jika belum ada, kita lanjutkan ya. Jadi di sini Bapak Ibu saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk mencegah kecelakaan kerja. Jadi di sini akan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bahan kimia dan yang kedua yaitu material industri berpotensi bahaya dan identifikasi bahaya kimia. Oke, kita masuk ya. Yang pertama bahan kimia dan material industri berpotensi bahaya. Untuk bahan kimia sendiri ini merupakan senyawa dari beberapa unsur, sedangkan material industri ini adalah produk dari campuran maupun reaksi dari beberapa senyawa. Nah, untuk kedua hal ini mempunyai tingkat bahaya yang berbeda. Kalau bahan kimia pada umumnya lebih berbahaya daripada material industri. Walaupun begitu, material industri juga ada yang berbahaya. Oke, kalau untuk bahan kimia sendiri akan dibagi menjadi 3 kelompok besar untuk digunakan di lingkungan kerja. Biasanya yang pertama itu satu industri kimia. Industri kimia ini itu dia menghasilkan dan mengelola bahan-bahan kimia seperti bahan kimia industri pupuk, kemudian asam sulfat, kemudian ada soda, ada bahan peledak, pestisida, cat, deterjen, dan lain-lainnya. Industri kimia dapat diberi batasan penggunaan proses-proses ditandai dengan adanya penggunaan proses yang berkaitan dengan perubahan kimiawi yang atau fisik dalam sifat-sifat tersebut dan khususnya pada bagian kimiawi dan komposisi suatu saat. Yang berikut yang kedua yaitu industri penggunaan bahan kimia, yaitu industri yang menggunakan bahan kimia sebagai bahan pembantu proses di antaranya seperti industri tekstil, kulit, kertas, pelapis listrik, pengolahan logam, obat-obatan, dan lain-lain.
Yang ketiga yaitu laboratorium, yaitu tempat kegiatan untuk uji mutu, penelitian, dan pengembangan serta pendidikan. Kegiatan laboratorium banyak dilakukan oleh industri, lembaga penelitian, dan pengembangan perusahaan jasa, rumah sakit, dan perguruan tinggi. Beberapa contoh bahan kimia yang bisa digunakan yaitu amoniak, natrium hidroksida, asam sianida, asam klorida, akrilamida. Sedangkan untuk contoh material industrinya sendiri yaitu seperti urea atau pupuk, bahan pencuci atau sabun, pestisida, kemudian ada pelarut kerak, ada bahan untuk zat warna, tekstil, kertas, dan produksi polimer. Yang kedua yaitu identifikasi bahan kimia ya. Jadi bahan kimia maupun material industri yang digunakan dalam proses industri itu merupakan bahan yang berbahaya dan memiliki tingkat resiko yang berbeda ya Bapak Ibu. Untuk itu mulai tingkat resiko yang ringan hingga menyebabkan namanya kematian. Hal ini disebabkan karena bahan kimia maupun material industri memiliki sifat yang merusak kesehatan, kemudian mudah meledak, kemudian atau eksplosif, beracun atau toksik, dan mudah terbakar. Jadi untuk hampir semua bahan kimia ini sifatnya reaktif. Dengan demikian, kalau bekerja dengan bahan kimia dan material industri memerlukan konsentrasi penuh, kewaspadaan, dan ketelitian. Kenapa? Karena perlu harus menata dalam penempatan atau penyimpanan bahan-bahan kimia dalam keadaan besar dan aman, sehingga area atau wilayah penggunaannya pun menjadi aman. Kalau untuk itu ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengidentifikasi bahan kimia maupun material industri tadi. Yang pertama, identifikasi bahan-bahan, yaitu dengan mencatat nama bahannya dan data keselamatan, penomoran, spesifik teknis, sifat fisik, dan sifat kimianya, serta keterangan lain yang diperlukan. Yang kedua, identifikasi wilayah berbahaya, yaitu dengan mencatat nama wilayah berbahaya dan amati kemungkinan apa saja yang terjadi dan penyebabnya. Dan yang ketiga, identifikasi prosedur penanganan khusus, yaitu dengan mencatat nama prosedur penanganan khusus, mengamati, dan mencatat kekurangan serta menyusun laporannya. Di sini Bapak Ibu ada yang ingin tanyakan? Atau sudah jelas? Belum ada Mbak Perawat. Baik, selanjutnya adalah hindari menggunakan atau mencampurkan bahan kimia. Misalnya tanpa label yang menempel pada kemasannya. Tidak semua botol berbahan gelas mampu sebagai wadah penyimpanan bahan kimia tertentu. Karena bahan kimia tersebut itu adalah reaktif terhadap gelas. Jadi bahan pelengkap lainnya yang terbuat dari logam, plastik, atau polimer dan karet itu harus disesuaikan dengan sifat-sifat bahan kimia yang reaktif. Dengan demikian, jika spesifikasi bahan pelengkap dan spesifikasi bahan kimia telah diketahui, maka tidak akan terjadi kesalahan menggunakan wadah atau maupun salah mencampurkan bahan kimia. Nah, untuk mengetahuinya itu ada standarisasi K3, penanganan bahan kimia berbahaya. Standarisasi K3 penanganan bahan kimia berbahaya itu ada proses pengadaan bahan kimia yang berbahaya. Yang pertama itu ada setiap pembelian atau pengadaan bahan kimia berbahaya harus dicantumkan dengan jelas di dalam lebar PP atau PO tentang kelengkapan informasi bahan berupa labeling, terus dampak bahaya, dan PK3 serta APD. Untuk spesifikasi mutu kemasan atau wadah harus tertulis dengan jelas dalam lebar PP atau PO keamanan, ketahanan, aktivitas, dan efisiensi. Khusus untuk dalam botol atau bejonan bertekanan harus dicantumkan warna sesuai jenis golongan gas, dalam hal ini berpedoman pada GHS atau NFPA. Nah, di setiap wadah harus dilengkapi dengan tanda risiko bahaya serta tindakan pencegahan dalam penanggulangannya. Ada user atau penjabat yang mengajukan pembelian bahan kimia berbahaya wajib melengkapi syarat-syarat K3. Nah, untuk yang kedua itu ada bongkar muat bahan kimia berbahaya merupakan pertujuan pelaksana K3. Yang selanjutnya itu ada sebelum melaksanakan kegiatan bongkar muat, pengawas setempat itu harus menyiapkan. Kedua itu ada bongkar muat bahan kimia berbahaya merupakan pertujuan pelaksana K3. Yang selanjutnya itu ada sebelum melaksanakan kegiatan bongkar muat, pengawas setempat itu harus menyiapkan kelengkapan administratif seperti daftar bahan yang akan dibongkar, prosedur kerja, terus juga ada perizinan dan daftar kerja serta penanggung jawab. Untuk selanjutnya itu kelengkapan administratif seperti daftar bahan yang akan dibongkar, prosedur kerja, terus juga ada perizinan dan daftar kerja serta penanggung jawab. Untuk selanjutnya itu ada perencanaan dan tindakan K3. Harus dilaksanakan sebaik-baiknya sebelum dan sesudah bongkar muatan. Yang kelima itu pastikan bahwa para pekerja sudah mengetahui bahaya yang ada serta pencegahan penanggulangannya. Yang keenam itu APD dan alat pemadam yang sesuai dengan PK3 disiapkan dan digunakan sebagaimana mestinya. Yang ketujuh, pengawasan buruh berkewajiban memberikan pembinaan perbaikan K3 jika menemui adanya penyimpanan peraturan yang sudah berlaku. Untuk yang kedelapan adalah pemasangan rambu-rambu K3 harus jelas, mudah dibaca, dimengerti, dan terlihat oleh pekerja. Setiap pekerja tidak diizinkan untuk merokok di tempat menemui adanya penyimpanan peraturan yang sudah berlaku.
Untuk yang ke-8 adalah pemasangan rambu-rambu ketiga harus jelas, mudah dibaca, dimengerti, dan terlihat oleh pekerja. Setiap pekerja tidak diizinkan untuk merokok di tempat yang terlarang, menggunakan APD yang tidak sesuai, mengerjakan pekerjaan yang bukan wewenang, bersendang gaur, dan menolak pemerintah atasan. Yang terlarang, menggunakan APD yang tidak sesuai, mengerjakan pekerjaan yang bukan wewenang, bersendang gaur, dan menolak pemerintah atasan. Baik, untuk selanjutnya itu, setiap kecelakaan, kebakaran, peledakan, atau kondisi berbahaya yang tidak mungkin dapat diatasi sendiri harus dilaporkan ke atasan. Untuk PK3 juga harus dilakukan dengan benar oleh orang yang berpengalaman. Untuk penggunaan bahan kimia berbahaya merupakan petunjuk pelaksanaan K3. Sebelum menggunakan bahan kimia yang berbahaya harus diketahui terlebih dahulu informasi bahayanya baik dari sifat bahan kimia serta pencegahan. Untuk penggunaan bahan kimia berbahaya merupakan petunjuk pelaksanaan K3. Sebelum menggunakan bahan kimia yang berbahaya harus diketahui terlebih dahulu informasi bahayanya baik dari sifat bahan kimia serta pencegahan dan penanggulangannya. Terus perencanaan dan penerapan K3 dapat dilakukan dengan memperhatikan APD yang sesuai dengan risiko bahaya, APAR, dan PK3. Kondisi kerja dan lingkungan sudah dinyatakan aman oleh pihak yang berwenang, terus ada penanggulangannya. Terus perencanaan dan penerapan K3 dapat dilakukan dengan memperhatikan APD yang sesuai dengan risiko bahaya, APAR, dan PK3. Kondisi kerja dan lingkungan sudah dinyatakan aman oleh pihak yang berwenang, terus ada peralatan kerja yang harus layak dipakai, metode pekerja sudah aman dan efektif, kelengkapan administratif sudah dipersiapkan. Yang ke-15 itu hindari tindakan yang tidak aman. Bila pekerjaan sudah selesai, amankan dan bersihkan alat-alat kerja, lingkungan kerja, wadah, sisa bahan sampai kondisi sudah aman. Terus itu lakukan tindakan PK3 dengan segera jika terjadi kecelakaan dan bisa hubungi tim medis. Sampai di sini jelas ya, Bu? Jelas, Mbak Perawat. Baik Bu, selanjutnya adalah faktor kecelakaan kerja di tempat kerja. Yang pertama itu faktor lingkungan, yaitu tidak memenuhi syarat keselamatan meliputi kondisi gedung dan tempat kerja yang dapat menjamin keselamatan dan pencahayaan dan penerangan yang kurang memadai dan pengaturan suhu udara di ruangan tempat kerja. Nah, yang kedua itu mesin dan peralatan kerja yang harus memiliki peralatan yang baik dengan memperhatikan baiknya penutup atau pagar sebagai pengaman pada bagian-bagian mesin atau perkakas yang bergerak dan berputar serta memperhatikan alat dari bentuk ukurannya. Nah, yang ketiga itu faktor perlengkapan kerja yaitu APD yang merupakan perlengkapan kerja yang wajib terpenuhi untuk para pekerja berupa pakaian, kacamata, sarung tangan, dan lainnya. Yang keempat itu faktor manusia meliputi pengaturan di tempat kerja serta disiplin apabila melakukan pelanggaran bisa membuat kecelakaan di tempat kerja. Baik Ibu, sampai di sini apakah ada yang mau Izin ditanya? bertanya, Mbak Perawat, mengenai bahan kimia. Apakah ada cara pembuangan limbah bahan kimia yang baik dan benar? Wah, baik Ibu, pertanyaannya cukup bagus ya. Jawabannya ada Bu. Jadi, upaya pembuangan limbah bahan kimia terdiri dari 4 metode, yaitu yang pertama pembuangan langsung, di mana dapat diterapkan untuk bahan kimia yang dapat larut dalam air. Bahan-bahan kimia yang dapat larut dalam air dibuang langsung melalui bak pembuangan limbah. Untuk bahan kimia sisa yang mengandung logam berat dan beracun seperti PbH, Hg, Cd, dan sebagainya. Endapannya harus dipisahkan terlebih dahulu, kemudian cairannya dinetralkan dan dibuang. Yang kedua itu pembakaran terbuka dapat diterapkan untuk bahan-bahan organik yang kadar racunnya rendah dan tidak terlalu bahaya. Bahan-bahan organik tersebut dibakar di tempat yang aman dan jauh dari pemukiman penduduk. Nah, yang ketiga itu pembakaran dan insenerator dapat diterapkan untuk bahan toksik yang jika dibakar di tempat terbuka akan menghasilkan senyawa-senyawa yang bersifat toksik. Yang keempat, dikubur di dalam tanah dengan perlindungan tertentu agar tidak merembes ke badan air. Metode ini dapat diterapkan untuk zat padat yang reaktif dan beracun. Baik, Mbak Perawat.
Terima kasih. Jadi kalau sudah cukup, kami berpesan kepada ibu-ibu semua untuk tetap mematuhi peraturan dan penggunaan APD dengan baik. Dan ini kami juga akan membagikan leaflet nanti supaya bisa dibaca lagi. Baik, Mbak Perawat. Terima kasih. Kalau begitu, kami izin pamit. Kerjasama ibu-ibu semua cukup bagus. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Perawat.